Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita berjumpa kembali di Tuweb yang 3 ya. Kemarin Tuweb 2, sekarang kita ada di Tuweb 3. Gimana teman-teman kabarnya? Pada sehat ya, insya Allah ya. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Untuk tugasnya gimana? Ada kendala? Aman? Lancar? Tugasnya belum, Pak. Tugas? Belum. Ada kendala nggak? Tugasnya, oke sambil kita lihat instruksinya mungkin ya. Oke, sambil share screen. Oke, share screen saya udah kelihatan? Kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke, untuk ke tugasnya kemarin ini ya, apa namanya, untuk tugas yang di aktivitas belajar yang ke-8 itu menggunakan CMD. Betul ya? CMD ini. Ada yang udah praktek CMD? Mungkin di mata kuliah sebelumnya ada nggak? Pakai Windows R, CMD ya. Di situ ada perintah-perintah yang bisa teman-teman cobain. CD, nah, itu buat apa, CLS buat apa ya, biasanya CD apa gitu ya, CD disknya apa, terus ada CLS, ada dir, itu directory, IP config ya, IP config itu buat apa, buat ngecek si IP-nya ya teman-teman, sampai ke net dicobain aja. Sebentar, dicobain dulu aja, itu sampai video. Nah, mungkin untuk yang kita lanjutan yang kemarin, supaya agak lebih nyambung, jadi nggak cuma nyobain dari CMD ini ya, teman-teman. Apa sih kenapa kita harus ngeping? Di situ kan ada ya, ada perintah ping, ada perintah buat melihat IP config, IP yang ada di device kita atau di PC kita. Nah, kita mungkin di aktivitas ke-6 kemarin kan belum saya jelasin mungkin. Oh, teman-teman sebelumnya ada yang udah nginstal ini belum? Apa namanya? Cisco Packet Tracer belum? Ada yang udah nginstal Cisco Packet Tracer? Itu kalau nggak salah nanti di tugas yang terakhir tuh praktikumnya Cisco Packet Tracer ya. Teman-teman ada yang udah nginstal Saya Cisco pernah Packet install, Tracer? Pak. Pernah nginstal. Sekarang Iya, pernah. berarti Tapi sekarang dihapus lagi. Belum diinstal dihapus lagi. lagi. Tapi pernah pakai berarti ya. Pernah, Pak. Oke. Jadi nanti yang di tugas yang terakhir kalau nggak salah itu ada kita bikin simulasi jaringan di Cisco Packet Tracer. Nah, mungkin di aktivitas ke-6 kemarin kalau nggak salah tuh materinya terkait, sebentar, saya bukakan PowerPoint-nya. Nah, ini terkait IP ya, mengenal IP versi 4. Kemarin kan saya udah tunjukin untuk kita ngeset IP di mana, di control panel, terus cek IP-nya gimana gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk IP kelas A, kelas B, kelas C ini yang di pertemuan 6, apakah ada yang masih bingung nggak? Nanti biar lanjut ke, nah ini, ke CMD ini, sebelum ke situ kita kenalin dulu bahwa IP itu ternyata ada kelas A, B, C gitu. Terus kemarin kan ada IP address, di IP address itu terdiri IP host, net ID sama host ID. Itu udah di sini. Ada pertanyaan dulu belum? Di yang
aktivitas belajar 6. Udah paham atau masih bingung? Teman-teman? Ada yang masih bingung? Kalau masih bingung, mungkin sedikit saya jelaskan ya teman-teman, bahwa dalam sebuah IP itu ada 5 pembagian, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Nah, pembagian-pembagian ini fungsinya buat apa sih? Ini saya buatkan PPT yang saya rangkum lagi. Bentar. Nah, ini PPT yang nanti saya masukkan ke materi tambahan di itunya, di learn-nya. Nah, yang kita praktekkan di sini adalah IP versi 4 ya, bukan IP versi 6. Jadi waktu kita kemarin kita coba di control panel kemarin, kemudian ke system and security, bukan, ke network ya, network and internet, sharing center, kemudian kemarin ini ke change adapter setting, ketika kita mau pakai mana, di sini saya pakai Wi-Fi, berarti di sininya biasanya kan kita properties. Nah, di sininya itu ada IP versi 4 sama ada IP versi 6. Nah, yang sering dipakai itu adalah IP versi 4. Jadi teman-teman mungkin yang perlu dipahami adalah yang IP versi 4 aja nggak apa-apa. Karena di IP versi 4 ini yang sering kita pakai. Itu ya. IP versi 4 terdiri dari 4 oktet. 4 oktet nih gini. Biasanya kan di sini 19 biasanya 192, 168, 11. Nah, 192, 168 itu kan dipisahkan oleh titik dot ini ya. Titik dot ini kita sebutnya oktet. Sedangkan ini satu oktet ini terdiri dari 8 bit. 8 bit itu ada 8 digit ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu terdiri dari 8 bit. Oke, itu untuk IP versi 4. Itu pasti ada 4 oktet, kemudian terdiri dari 8 bit setiap satu oktetnya. Kemudian di sini itu kan biasanya kenapa 8 bit? Nah, 8 bit ini kalau di bilangan biner itu kan terdiri dari 1 sama 0 ya, teman-teman. Nah, makanya kenapa kalau seumpamanya kita ngisiin netmask itu kan biasanya 255. Nih kita contohkan ya, control panel. Kemudian kita cobain nyontohin, kita simulasiin. Untuk internet. Nah, yang ada tersetting, kita coba yang pakai LAN aja biar nggak keganggu internet kita. Nah, ini ketika kita umpamanya IP-nya kita buat statis atau statis itu berarti kita yang setting. Kalau dinamis kan dia berarti yang ngasih IP kita adalah si router ya 192.168.1.1. Nah, si subnet mask-nya itu dia langsung otomatis 255, 255, 255. Kenapa ini 255? Ada yang tahu nggak alasannya? Kenapa 2255? Boleh nggak 256 atau 257? Ada yang tahu nggak? Ini kan tadi isinya kan 4 oktet ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di control panel saya tadi juga sama ya. Control panelnya ini ada 4 oktet ya. Berarti benar bahwa IP versi 4 tuh pasti selalu 4 oktet yang terdiri dari 8 bit. 8 bit itu semua teman-teman udah belajar tentang konversi bilangan ya? Teman-teman di sini udah belajar konversi bilangan? Udah, Pak. Dari biner, udah ya? Bisa berarti yang konversi bilangan dari biner ke desimal. Nah, bilangan biner 255 kalau kita konversi ke desimal, ada yang ini kan desimal ya, kita konversi ke biner, ada yang tahu jadi berapa nilainya? 1, 1, 1-nya ada 8.
Satunya ada 8, betul. Jadi ketika tadi kan ini nilai maksimalnya itu adalah 1 berjumlah 8, makanya dia nilai maksimalnya adalah 255 gitu teman-teman. Jadi kalau seumpamanya ininya tadi 192, ya berarti nanti ininya berapa tuh dikonversi ke biner gitu ya teman-teman ya. Jadi kenapa eh, si subnet mask ini 255 karena nilai maksimal dari kelas C. Kelas C itu nanti kita lihatnya di tabel kelasnya. Nanti di sini ada tabel kelas. Kenapa sih dia harus 255? Nah, ini kan ada 255, 25, 25. Nah, karena dia net ID-nya ada 3 oktet ke depan. Jadi oktet 1, 2, 3 kelas C itu selalu oktet ke depannya ini adalah si net ID. Nah, nanti apa sih bedanya net ID sama host ID? Nah, nanti kita bahas ya. Jadi kita sampai sini paham dulu ya, bahwa ternyata IP itu nggak asal tulis kita kenapa apa tadi angkanya ada 192, 168, kenapa 255, kenapa nggak boleh 256? Karena ini tadi dia hanya 8 digit dan ketika angkanya jadi satu-satu semua, satu sejumlah 8 bit, maka nilai maksimalnya adalah 255 kayak gitu teman-teman ya. Jadi paham ya kenapa 255 tadi muncul si subnet masknya. Nah, network kita lanjut dulu. Tadi IP terdiri dari network ID sama host ID. Network ID itu adalah ID jaringannya atau biasanya orang nyebutnya kita ada di apa segmentasi yang sama nggak? Kita dalam satu jaringan nggak? Nah, itu kita sebutnya dengan network ID atau net ID. Sedangkan hostnya adalah di dalam satu jaringan itu ada berapa device yang boleh masuk, ada berapa PC yang boleh online. Nah, itu disebutnya dengan host ID. Ibaratnya analoginya kayak gini nih. Kalau net ID itu jaringan satu kelas. Satu kelas ini disebutnya net ID. Sedangkan hostnya adalah si IP setiap siswanya. Nah, kebayang ya, berarti network ID itu ruang, ini kelas apa sih? Kelas A, kelas B, kelas C, atau kelas IPA, kelas IPS, berarti itu network ID-nya, satu kelas. Sedangkan si host ID-nya adalah isi dari kelasnya. Isi kelasnya itu tadi ada siapa aja? Oh, ada Joko, ada Tony, ada Budi. Itu analoginya. Kayak gitu ya, gampang ya teman-teman. Network ID sama host ID. Host itu device yang boleh masuk, yang ada di dalamnya, sedangkan net adalah jaringan satu jaringan gitu, satu kelas itu gitu, satu ruangan itu gitu. Itu untuk yang network dan net ID dan host ID. Bisa dipahami untuk network dan host ya, gampang ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja tanya nggak apa-apa. Jadi jangan tunggu nanti dulu, nanti keburu lupa. Oke, kita lanjut. Kemudian pembagian IP ada classful addressing sama classless addressing. Nah, di sini class full addressing itu ada yang tadi saya bilang ada kelas A, B, C, D, dan E. Yang sering dipakai itu kelas A, kelas B, kelas C. Nah, yang paling sering banget dipakai itu kelas C. Nah, kapan kita menggunakan kelas-kelas ini? Kapan menggunakan kelas A, kelas B, kelas C? Ada yang tahu? Ada yang mau berpendapat mungkin? Kapan sih kita harus pakai kelas A? Kapan harus pakai kelas B? Dan kapan kita harus pakai kelas C? Dan kenapa sih kelas C itu sering banget dipakai? Ada yang tahu? Kelas C sering dipakai karena hostnya tidak terlalu banyak, tapi juga tidak terlalu sedikit, Pak. Oke, iya. Hostnya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Sedang ya. Kalau kelas A, berarti hostnya? Terlalu banyak, jadi tidak efisien. Oke, kita coba lihat ya nanti. Benar nggak bahwa kelas A itu hostnya terlalu banyak? Kita lihat ya. Nah, ini formatnya bit pertamanya 0, panjang net ID-nya itu 8 bit. Sisanya adalah host. Oke, net ID-nya 8 bit, sedangkan sisanya host. Jadi cara nulisnya gimana? Nah, gini. Ini kelas A ya. Jadi net ID-nya itu
angka oktet yang paling depan. Oktet yang paling depan itu adalah si net ID-nya. Sedangkan hostnya kan tadi kita udah tahu ya, host itu adalah klien atau PC yang boleh masuk. Maka dia ada sejumlah ini, sebanyak ini. Sedangkan kelas A, net ID-nya mulai dari 0 sampai 127. Itu si net ID-nya. Kemudian kalau kelas B, ini kita langsung di sini aja, kelas B itu net ID-nya 2 oktet. 2 oktet ya, 2 oktet 2128 0 sampai 191.255. Itu si net ID-nya. Sisanya host-nya. Host itu tadi klien yang boleh masuk. Sedangkan si kelas C net ID-nya itu 192.00 sampai dengan 223.255.255. Itu si net ID-nya. Artinya host yang boleh masuk hanya maksimal sejumlah 255. Nah, gitu ya. Jadi satu network yang hostnya paling sedikit itu kelas C. Tapi networknya bisa banyak banget. Networknya bisa banyak banget, itu kelas C. Nah, kebalikannya kalau kelas A tadi, netnya yang sedikit, hostnya yang banyak banget. Nah, kapan sih kita perlu, kenapa sih kita perlu hostnya itu jangan banyak-banyak? Ada kondisi seperti itu. Kenapa sih kita hostnya? Nah, tadi kan alasannya kenapa pakai kelas C? Karena katanya hostnya nggak terlalu banyak, sedang gitu. Kenapa emang kalau terlalu banyak? Ada yang tahu nggak? Kenapa hostnya nggak boleh banyak-banyak? Ada yang tahu? Karena kadang kan gini, kalau jaringan yang sifatnya privasi nih, umpamanya kita bikin akses point nih, kita lagi bikin akses, kita pasang IndiHome atau First Media atau apapun itulah. Kemudian kita mau setting supaya host itu kan berarti dalam satu network itu kliennya atau HP yang boleh masuk di router itu, yang boleh dikasih IP sama si router, itu jumlahnya sedikit. Kenapa? Karena mungkin ya, saya pengennya di rumah saya cuma 5 orang. Kalau nanti yang connect lebih dari 5 orang, maka bandwidth-nya habis. Nah, berarti kalian pakainya kelas C tadi. Pakai kelas C, kenapa? Hostnya bisa kita batasi. Nanti ada yang namanya subnetting, yang dimana kita bisa ngatur, ini kan 255 nih, 255 itu kan tadi banyak banget ya. Kalau pengen sedikit, ya berarti kita setting supaya hostnya sedikit. Kita setting jadi sedikit, jadinya nanti klien yang boleh masuk cuma sedikit. Sehingga tadi bandwidth-nya lebih aman, lebih terjaga gitu. Satu network. Kemudian yang kedua terkait firewall-nya. Beda network itu firewall-nya makin kuat. Artinya makin kuat di sini agak lebih susah. Beda network itu susah connect. Ada nanti yang disebut routing. Kita perlu ngerouting. Kenapa harus di-routing? Karena beda network. Nah, kan nanti di simulasi yang pakai Cisco Packet Tracer kita simulasi gimana cara ngerouting. Kenapa sih harus di-routing? Karena beda network. Kalau satu network nggak perlu di-routing. Tinggal colok satu network pasti langsung connect. Itu gampangnya. Pakai hub, pakai switch, satu network itu pasti langsung connect. Tapi kalau beda network, pakai switch doang, itu nggak akan connect. Itu kebayang ya teman-teman. Jadi kenapa kita kenapa orang banyak pakai kelas C? Karena tadi hostnya lebih sedikit. Kenapa kita harus butuh yang sedikit? Karena tadi kita butuh jaringan yang ya dibatasi gitu. Kalau mau pakai WiFi di rumah ya, saya pengennya kita batasi aja networknya cuma segini, cuma tiga device yang boleh masuk gitu. Bahkan kalau kayak yang saya terapkan di rumah saya itu kayak membuat IP cam, itu saya buat statik si IP cam-nya. Supaya apa? Supaya IP-nya nggak akan direbut oleh device lain. Nah, sering terjadi orang instalasi IP cam, kemudian IP-nya dinamis. Nah, sedangkan hostnya dibatasin, hostnya cuma 5. Kemudian nanti ketika mati lampu,
itu si IP cam bisa nggak kebagian net ID, network, nggak kebagian IP. Nah itu tiba-tiba nanti IP cam-nya jadi hilang gitu. Jadi IP cam harus di set static. Rekomendasinya pasti ke static supaya apa? IP-nya itu selalu di lock sama si device-nya. Kayak gitu teman-teman. Jadi kebayang ya, kapan kita pakai kelas C, kelas B, kelas A, karena tadi kebutuhan hostnya butuh banyak nggak? Gitu. Kalau network butuh banyak lebih ke firewall atau keamanan, ke proteksi antar jaringan. Sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin? Nggak ada pertanyaan? Aman? Kalau nggak ada pertanyaan langsung kita simulasiin aja. Mungkin teman-teman sambil nginstal ini aja, apa Cisco Packet Tracer biar kita cobain. Kan tadi ngepingnya di CMD ya. Nah, kalau ngeping di CMD kan kadang-kadang kita umpamanya mau ngeping. Tadi di yang perintah ada ngeping ya. Ngeping itu kan buat ngetes koneksi. Nah, kalau di sini kita bisa cobain pakai umpamanya kita simulasikan bahwa ada 2 PC nih. 2 PC, kemudian kita koneksikan pakai kabel. Kemarin kan kalian udah bikin kabel ya. Udah pada bikin kabel, ada yang di sini ini ada keterangannya. Ini kabel kalau titik-titik kayak gini cross, kalau kayak gini straight ya. Nah, kalau device yang jenisnya sama kayak gini, rekomendasinya pakai kabel apa? Ada yang tahu? Pakai cross atau straight? Double cross. Pakai cross, Cross. betul. Cross ya. Kalau device-nya sama, rekomendasinya adalah pakai cross. Kita bisa langsung koneksikan, colokin di fast Ethernet di sini, artinya ini colokan kabelan ya. Terus colokin ke sini fast Ethernet. Nah, ini kita udah nyolokin, ibaratnya kita nyolokin 2 PC. Ini enaknya simulator Cisco Packet Tracer, kita nggak perlu punya 2 laptop, tapi kita pakai simulator ini aja. Nah, PC-nya kita setting IP-nya. Di mana kita setting di desktop, kemudian IP configuration. Nah, di sini kan ada tuh, ada DHCP, ada static. Nah, DHCP ini yang nanti tadi IP yang dikasih oleh si router atau server lah ibaratnya. Router di sini bisa, kemarin kan ada yang praktikum, ada yang saya lihat ada yang pakai MikroTik tuh. Nah, MikroTik itu router. Jadi router yang bisa ngasih IP. Nah, kalau di Cisco di sini dia server, sisi server. Nanti bisa disimulasikan pakai sisi server. Nah, karena kita masih belajar yang statik, kita kasih aja statik dulu. Nanti di yang pertemuan berikutnya kita akan coba bikin client server pakai DHCP sampai akses web koneksi web gitu. Di statik, kemudian IP address ini kan kita ingat-ingat ya. Sekarang ini tuh PC 1, kita namain PC 1. Kemudian ini PC 2. Nah, PC 1. Nah, di sini juga ada ini nih, ada command prompt. Command prompt itu CMD-nya tadi. Nah, kalau kita IP config kira-kira keluar nggak? Nah, IP-nya masih 0. Kenapa masih 0? Karena dia belum punya IP. Nah, sekarang kita kasih IP. Desktop. Kemudian tadi di mana? Oh, ini kita close dulu. Ini PC 1, kita masukkan IP. IP kita kasih tadi, kemampuannya teman-teman mau pakai kelas C ya, 192, kemudian titik 168, titik mamanya ininya 1, kemudian titik. Nah, hostnya itu adalah tadi ada di network ini ada berapa PC yang mau kita konekin. Nah, ini PC 1 ya, saya kasih nama aja PC ininya 1. Subnet masknya dia akan otomatis 255, 255, 255, 0. Kenapa 0? Nah, 0 ini nanti yang buat yang namanya subnetting. Nanti di yang tutorial berikutnya mungkin ada tambahan terkait subnetting. Itu untuk ngebatasi jumlah IP yang boleh masuk. Jadi PC di network ini hanya berapa PC yang boleh connect gitu. Ketika PC-nya banyak, itu nggak bisa masuk lagi. Nah, itu tujuannya subnetting. Nah, kalau ininya 0, berarti jumlah PC yang boleh masuk sejumlah berapa? Ya nilai maksimalnya 255,
sebenarnya 255, tapi satu buat cadangan. Cadangan apa? Buat cadangan IP gateway. IP gateway kan nanti buat kalau seumpamanya kita mau beda network, butuh pintu nih. Butuh pintu. Makanya kita kasih IP gateway. Nanti dikasih kayak IP gateway. Makanya yang PC yang boleh masuk di network ini yaitu sejumlah 254. Itu ya, teman-teman. Udah. Sekarang kalau udah kita close, kita ke command prompt lagi. Kemudian kita coba IP config. Nah, IP-nya udah masuk ya, teman-teman. 192.168.1.1. Nah, ini IP PC 1. Kemudian IP PC 2, kita isi lagi desktop, IP config. Kemudian di sini 192.168.1. Kalau satu network, tadi kan satu networknya kelas C itu ada 3 oktet ini ya, berarti harus sama. Kalau satu network harus sama. Kalau semuanya di sini saya tulisnya 5, berarti ini udah beda network. Kelas C itu syaratnya 3 oktet pertama, oktet 1, 2, 3 ini harus sama. Itu berarti satu network. Oke, mau kalau kelas A ya berarti tinggal depannya kan kelas A tadi 10 semuanya. Kan mulai 0 sampai berapa tadi? Sampai 127 ya. Berarti ya tinggal disesuaikan saja berarti kan. Berarti kalau seumpamanya kelas A saya mau 10.0.0 atau mungkin 10.1.1. Nah, berarti kan yang harus sama adalah oktet pertamanya aja. Ini oktet pertamanya aja. Karena kelas A itu dia hanya di oktet satu oktet pertama doang yang harus sama. Sisanya adalah klien. Jadi kelas A itu klien yang boleh masuk itu banyak banget. Gitu. Sejumlah berapa? Nah, sejumlah ini kelas A yang boleh masuk device-nya sejumlah ini 1000 ya, pokoknya banyak banget lah gitu ya. Jadi kalau kelas C tadi bisa kita batasi ibaratnya. Makanya kalau kliennya nggak terlalu banyak, kalian bikin lab nih semuanya. Lab lab tuh biasanya paling berapa sih PC-nya? Paling 32 ya satu lab tuh. Ya, berarti kelas C udah cukup. Jangan pakai kelas A, nanti terlalu banyak kliennya. Nge-subnettingnya makin ribet. Gitu ya, teman-teman. Itu alasan kenapa rata-rata jaringan di Indonesia itu atau di sekitar kita pasti rata-rata pakainya kelas C karena jumlahnya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit, sedang pas gitu. Oke, kita coba ya. Yang ini tadi PC 2 kita kasih karena tadi PC satunya udah 192.168.1, maka di sini kita supaya satu network 192.168 titik berapa tadi? 1 ya. Nah, hostnya nggak boleh sama ya. Kalau sama, nanti IP-nya konflik atau bentrok. Kalau bentrok ya nggak connect, nggak bisa. Jadi harus beda. Hostnya harus beda. Hostnya berapa? Mungkin 2, boleh 3, boleh 10. Ya, pokoknya karena tadi jumlahnya ada 255, ya pokoknya sejumlah itu PC yang boleh masuk gitu. Bebas mau berapapun. Nanti subnetnya dia akan otomatis 255, 255.0. Nah, kalau udah, ini yang PC 2 kita cek di IP, di command prompt, itu pasti juga udah dapat. Dia IP config. Nah, dia 10 ya, IP-nya 192.168.1, hostnya 10. Nah, sekarang kalau kita ngeping, kita ping ke PC 1. Berarti ping 192.168.1, terus tadi PC-nya 1 ya, 1, maka dia akan reply. Nah, kalau semuanya kita ngepingnya asal nih, ping 192.168, atau mungkin net ID-nya salah, typo 5, kan nggak ada ya tadi yang 5, terus 1, maka dia nggak connect ya. Jadi tuh nggak masuk. Tuh request timeout atau RTO nggak masuk. Kalau tadi reply berarti masuk. Nah, itu untuk yang CMD tadi implementasinya
seperti itu kurang lebihnya. Kebayang ya teman-teman? CMD. Jadi kalau ini simulatornya ya. Kalau fisiknya ya tadi sama ketika kita masukin IP-nya di mana? Di control panel. Sama aja gitu. Kebayang ya teman-teman? Gimana teman-teman, kebayang? Ada pertanyaan dulu? Untuk IP ini? Atau sambil install Cisco paket tracernya aja teman-teman? Ini gratis kok. Dia gratis dan nggak perlu di-crack juga. Free. Nah, untuk yang lain-lainnya, teman-teman bisa langsung dicobain aja. Itu kan ada CLS. CLS itu kan buat clear ya, tadi buat clear. Ntar kita coba yang di Cisco paket tracernya. Nah, di sini kita CLS juga bisa. Oh, nggak mau kalau di sini. Oh, di Cisco paket tracer nggak berjalan. Berarti teman-teman tetap harus pakai CMD yang ada di PC. Tapi paling nggak teman-teman udah tahu maksud dari perintah-perintah ini. Ping ini, maksud ping ini seperti apa. Ini di sini kalau nggak salah ada panduannya juga. Teman-teman tinggal silahkan dicoba-coba panduannya. Gitu. Jadi teman-teman tinggal praktekin semuanya sambil ini ya, nampilin wajah ya, jangan lupa. Saat praktikum nampilin wajah dan jangan di-cut-cut. Kalau error nggak apa-apa, dijelasin aja di situ. Sambil sambil dinarasi juga nggak apa-apa, sambil ngomong ngerjainnya. Oh ini apa, sambil diliatin ininya tampilannya juga nggak apa-apa. Jadi perintahnya kemudian kalian cobain, terus maksudnya ini kayak gitu. Jadi kalau semuanya nampilin wajah dan semua tahapannya diikutin, insya Allah nilainya maksimal gitu. Yang penting semua harus ngerjain tugasnya ya teman-teman, karena tugas ini sifatnya wajib, nggak boleh nggak dikerjain. Jadi harus dikerjain. Nggak usah takut kalau durasinya panjang. Kalau durasinya terlalu panjang terus dipercepat, jangan dipercepat, nggak apa-apa. Eh, Ikutin aja prosesnya. Kalaupun panjang, upload aja di YouTube nggak apa-apa. Kan kalau seumpamanya diupload di si e-learning UT-nya kan kadang berat ya, kadang berat. Diupload di YouTube aja, kemudian linknya dimasukkan ke tugasnya. Nanti saya periksanya lewat link YouTube. Kayak gitu teman-teman. Ada pertanyaan dulu? Di sini udah ada panduannya ya, perintah-perintah ini. Ada pertanyaan dulu? Silakan teman-teman. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan atau ada yang masih bingung mungkin? Untuk mempraktekkan apa namanya tugasnya, atau mungkin masih bingung maksud dari perintah yang ada di apa di tugasnya.
Silakan. Jadi kayak yang ini, yang perintah-perintah ini, gampang ya, bisa dipahami ya, Bisa, Pak. bisa ya. Berarti untuk tugas aman ya. Untuk tugas aman, tinggal diikutin aja perintahnya. Kalau ada yang masih bingung, Pak, ping di sini buat apa tadi ya? Atau mungkin ada perintah yang lain, silakan. Atau mungkin untuk pokok bahasan yang lain juga, silakan boleh ditanyakan aja. Untuk IP, kemudian network ID, sama host ID, aman ya. Untuk minggu depan, jangan lupa Cisco Packet Tracer-nya langsung diinstal aja. Kita praktek di sana, di Cisco Packet Tracer, sambil praktek bareng-bareng aja. Gimana teman-teman? Untuk yang ini, aman ya? Atau mungkin mau lanjut ya Cisco-nya aja? Jadi ini kan kalau kemarin kita bikin jaringan peer-to-peer ya. Kalau seumpamanya kita mau tambah lagi, tambah satu PC lagi kayak gini. Nah, ini kan nggak mungkin nih kita kabel ketiga PC ini. Berarti kita butuh alat yang namanya, ada yang tahu? Pakai apa kira-kira? Nanti saya tambahkan seri terkait Nah, ini. Jadi nanti kita pakai yang namanya switch ya, teman-teman. Kalau PC-nya lebih dari satu. Nah, ini contoh ketika networknya berbeda. Seumpamanya saya di sini pakainya networknya 192.168.1 network ID-nya. Yang di sini pakai 192.168.2. Maka untuk beda network kayak gini, kita butuh yang namanya router. Nah, router ini nanti yang akan kita kasih gateway, IP gateway sebagai apa? Sebagai pintunya. Kayak yang tadi di analoginya, seperti ini ya, teman-teman, analoginya bahwa ketika kita mau keluar ke jaringan yang lain, kita butuh yang namanya gateway untuk bisa saling terkoneksi. Itu, teman-teman. Nah, nanti teman-teman sambil dicobain aja, jadi pakai Cisco Packet Tracer untuk koneksiinnya. Jadi ketika lebih dari satu, kita butuh yang namanya switch. Nah, kayak gini. Oke, untuk yang praktikum berikutnya, tinggal langsung aja. Ada yang bertanya dulu mungkin teman-teman? Nah, berarti kan kalau seumpamanya nih, di sini satu network, berarti ini, nah ini kalau seumpamanya PC ke switch, itu kan
berbeda ya, makanya kita berbeda fisiknya, maka kita butuh kabel yang namanya kabel Strike. straight, betul. Kita pakai kabel straight untuk device yang berbeda, gitu teman-teman. Jadi udah paham ya untuk kapan kita pakai straight, kapan kita pakai kabel ROS. Nah, ini ketika isinya ada banyak, kemudian dia IP-nya, jadi ini IP-nya 92.168. Nah, ini ketika kalian pengen connect lebih mudah, maka dia harus satu network. Ketika ada satu PC lagi yang dimana dia beda network, dia beda network, di sini semuanya networknya 192, 168, kemudian 2, 0, 168, 10, 1. Maka ini ketika kita kasih kabel ke sini, nah, dia nggak sendiri, dia nggak hijau ya teman-teman, nggak connect. Kenapa? Karena tadi dia beda network. Maka ketika seperti ini kasusnya, kita butuh yang namanya router. Nah, ini harus ke router dulu. Baru dari router pun kita harus ada konversi lagi. Gitu teman-teman. Dan ini di sini nanti yang kita perlu yang namanya IP gateway. Nah, IP gateway-nya berapa? Itu IP gateway harus satu network itu sama. Tadi semuanya kita mau, kan tadi IP gateway-nya semuanya mau di 192, 168, 1, nilai yang paling belakang kan tadi 255. 255 atau 254 yang akan dipakai sebagai IP gateway. Maka semua device, semua PC itu harus punya IP gateway yang sama. Ini belum dikasih IP. 2, 168, 1, 7. Nah, di sini harus sama. 92, 168, 1, 254. Nah, yang ini juga harus sama IP gateway-nya. Oh, udah dipakai. 92, 168, 1, 12. Nah, di sini dia harus sama 192, 168, 1254. Maka ini berarti dia satu gateway, gitu teman-teman. Jadi kalau gateway itu dipakai di satu network. Satu network, IP gateway-nya semuanya sama. Itu untuk IP gateway. Kemudian kalau DNS itu domain name server ya, yang dimana dia akan ngerubah IP menjadi domain kayak yang kita sebut biasanya google.com. Nah, itu domainnya berapa? Namanya domainnya
itu IP domain. Nah, supaya kita nggak perlu ngehafalin IP seluruh website, maka kita pakai yang namanya domain tadi, domain name server. Jadi dia cara kerjanya kurang lebih ya menyimpan buku alamat itu domain. Itu teman-teman. Gimana teman-teman? Sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin untuk IP? Pak, itu di chat ada yang tanya, Pak. Oh, boleh. Mana? Yang dulu. Oke. Izin bertanya, jika IP config renew tidak berhasil memperbaharui alamat IP, kemungkinan masalah yang terjadi pada koneksi jaringan. Oke, IP config ya, IP config renew tidak berhasil memperbaharui alamat IP-nya. Nah, kalau tidak berhasil ini tergantung alamat IP config-nya dia dari mana dulu? Dari si dikasih router atau statik tadi. Kalau statik, coba dicek lagi dari konfigurasi yang di device-nya. Tapi kalau dari apa namanya, dari router tadi ada kemungkinan tadi. Jadi jumlahnya itu udah maksimal karena tadi di apa di subnetting ya, kita subnetting jumlahnya hanya 5 nih. Kemudian ketika eh, habis biasanya nge-restart, si routernya nge-restart atau device-nya nge-restart, itu kan biasanya IP bisa lepas nih. Lepas terus diambil sama device yang berbeda. Nah, itu koneksi jaringannya pasti bermasalah. Jadi, kalau untuk device-device yang teman-teman, apa namanya, teman-teman kayaknya ini nggak boleh keambil sama device lain, kayak seumpamanya kalian punya handphone, kemudian kalian udah ada IP-nya nih, IP tersebut nggak mau direbut oleh device orang. Tetangga kita umpamanya tahu nih password wifi kita tanpa sepengetahuan kita. Supaya IP kita di blocking, ya tadi berarti dia harus di statikin. Jadi nanti orang lain nggak akan bisa ngambil IP itu. Nah, insya Allah nanti di yang berikutnya saya coba bawain konfigurasi yang di Mikrotik supaya kita sekalian coba kalau IP config-nya di statik kita buat. Jadi IP-nya dari router tapi distatikin. Itu bisa. Jadi bukan kita statikin di control panelnya, tapi kita statikin di routernya. Jadi IP-nya tetap dikasih oleh router, si device-nya tetap dia dinamis, IP-nya tetap IP dinamis dari device-nya, tapi dia ngestatiknya dari si router. Nah, jadi ketika kita IP config dia nggak akan lepas. Itu amannya. Itu ya teman-teman. Jadi biasanya terjadi kok apa ketika renew yang dimaksud itu mungkin karena tadi IP-nya lepas. Lepas diambil sama device yang berbeda. Jadinya nggak connect gitu, lost connection. Itu ya teman-teman. Jadi sepenting itu ya IP itu sangat diperlukan untuk koneksi internet dari koneksi device kita. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi boleh langsung atau boleh lewat komentar juga boleh.
Silakan Mbak Jenti mau nanya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan lagi, boleh. Kalau untuk praktikumnya aman ya, insya Allah tinggal ikutin aja CMD-nya. Untuk IP, silakan dipahami lagi terkait IP. Nah, di sini kita coba tambahkan contoh lagi ketika kita hapus saja. Ini kita analogikan ada 4 PC di sini. Oke, ini ada 4 PC yang dimana di sini kita ada 1 PC yang kita jadikan server ya. Server ini kita setting IP-nya statik, sama statik kayak tadi. Jadi dia manual aja, kita buat manual 192.168.1.1. Dia kita jadikan sebagai server. Kemudian IP subnet masknya 255.255.0. Nah, semua PC ini kita buat satu network. Artinya siapa ini namanya net ID-nya itu sama semua ya. 1, 2, 3 ini satu network. Ini satu network. Kita kotakin bahwa 3 PC ini satu network, teman-teman. Yang dimana ketika satu network dia akan otomatis connect. Sedangkan PC yang ini networknya kita bedain. Dia 192.168.10. Oke, jadi networknya berbeda. Ketika networknya berbeda, di sini kita bikin web. Kita bikin web. HTTP di sini di IP di server ini kita bikin web ini. Di sini ada web. Ini kita edit ya, kita cobain. Sini kita selamat datang di pengajar jaringan. Oke, ini webnya. Nah, jadi ketika PC yang satu network ini PC 4 ya, ini satu network, kita mengakses web browser, kemudian yang kita akses adalah si IP server. Jadi IP servernya 192.168.1.1. Maka harusnya, nah, dia akan masuk ke webnya si server yang kita buat tadi. Selamat datang di belajar jaringan. Nah, dia satu network, jadi gampang, langsung masuk. Kita coba di PC 7. Ketika di PC 7, kita akses web, apakah bisa masuk? Nah, harusnya nggak bisa. Karena apa? Karena dia beda network, teman-teman. Nah, jadi
Kalau beda network tuh sesusah itu untuk bisa saling berbagi data. Jadi harus ada yang namanya routing, dan di situ kita butuh yang namanya router. Kita coba ya, 192, 168, kemudian 1 tadi ya. Server kita pakainya 192, 168, 11. Ketika kita go, dia nggak masuk, teman-teman. Kita klik, dia nggak masuk. Nah, ini kenapa? Karena dia beda network, nggak masuk. Kalaupun umpamanya kita cek ping tadi, kalau pakai CMD buat memastikan apakah nggak connect atau enggak, minimal kan berarti dari si ping 192, 168, 11, maka dia juga akan RTO. Nah, request timeout. Kenapa? Karena networknya berbeda. Itu ya teman-teman. Jadi pentingnya sebuah network yang sama. Maka ketika networknya sama, ya dia akan lebih mudah untuk berkomunikasi. Itu teman-teman. Makanya tadi kita ada yang namanya kelas A, kelas B, dan kelas C. Tujuannya buat apa? Untuk menentukan berapa host atau berapa device yang boleh connect di satu network itu, atau network tersebut. Gitu teman-teman. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, boleh. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Silakan, jika ada yang mau ditanyakan lagi, boleh. Terkait IP di sini. Terkait IP, ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin topik-topik yang sebelumnya yang udah kelewat, ada yang mau tanyakan dulu? Udah paham semua terkait materi-materi sebelumnya? Jika tidak ada, mungkin kita akhirin. Nanti kita ketemu lagi di Tuweb 4. Jangan lupa di Tuweb 4, teman-teman udah install Cisco Packet Tracer-nya ya. Jadi kita nanti langsung praktek. Plus kalau semuanya teman-teman ada yang bingung, silakan langsung ditanyakan. Nah, nanti di keempat kita coba sampai ke routing. Tadi kan kalau di sini kita belum sampai ke routing ya. Jadi masih di satu network dan belum sampai ke DHCP. Nanti yang di berikutnya kita coba yang sampai ke DHCP dan seterusnya. Untuk implementasi di device PC yang sebenarnya aman ya, penerapan IP. Silakan jika ada yang perlu yang mau ditanyakan. Jika tidak ada, kita akhiri mungkin, kita cukupkan. Saya ingatkan kembali untuk tugasnya, jangan lupa recordnya selain di share screen, juga nunjukin wajahnya ya. Jadi teman-teman tunjukin wajahnya di record share screen plus
tunjukin wajahnya dalam proses pembuatannya, dalam proses pengerjaan tugasnya. Seperti itu. Gimana teman-teman? Kita cukupkan? Cukup, Pak. Oke, kita cukupkan ya. Jadi kalau ada yang kurang, silakan teman-teman boleh chat aja di apa di tim di Learn-nya, di chat aja kira-kira apa yang perlu ditanyakan di chat Japri juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.